Ada AA Irfan Hakim nih, lagi nyari ikan hias ke salah satu farm ikan hias di BSD Tangerang, bos. AA Irfan udah jadi pelanggan tetap di tempat ini, bos. Auto nggak kaleng-kaleng lah kalau sudah langganan Irfan Hakim. Jadi kepo ya sama pemiliknya, bos. Kenalin nih, bos, Niko. Usianya masih 31 tahun, tapi udah terjun di bisnis ikan hias ini sejak usia 17 tahun. Sekarang, doi sukses jadi eksportir ikan hias. Selamat datang di Komplek Ikan Hias Venus Aquatic. Perkenalkan, nama saya NKRI, Nikolas Kurniawan, Raja Ikan. Dari satu akuarium, saya bisa punya satu rumah isinya akuarium. Bahkan hari ini, dari ujung sana sampai ujung sana, kita punya rumah yang isinya khusus untuk taruh akuarium-akuarium. Bagaimana saya bisa berhasil seperti hari ini? Ikuti terus episode Cuan Bos Venus Aquatic. Salim dulu, bos, sama anak muda yang satu ini, yang udah gelutin bisnis ikan hias ini kurang lebih 14 tahun. Saat ini, Mas Niko lagi persiapan membuka galeri ikan hiasnya, sekaligus membuka klinik pengobatan ikan yang belum pernah ada di Indonesia. Di sini salah satu impian kita juga, kita udah mulai hampir jadi. Jadi di depan itu ada galeri ikan. Jadi kalau tempat kita yang lain kan konsepnya itu farm. Farm itu yang penting ikannya hidup, sehat, udah cukup. Tapi kalau di sini nanti kita akan buat galeri di mana orang-orang bisa jadi terinspirasi untuk pelihara ikan. Terus di belakangnya itu kita akan buat klinik ikan. Kita kerjasama dengan vet atau dokter ikan. Karena dulu pernah sedih banget juga, kita punya ikan yang mahal ya, namanya itu Miracle. Itu ikan Arowana Platinum Super Red, harganya itu luar biasa fantastis, ratusan juta. Tapi jujur ngomong, ini pertama kali saya ngomong juga, ikannya mati dan itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hati. Wah, sedih ya, bos. Karena pernah ngerasain kehilangan ikan kesayangannya, menginspirasi Mas Niko membuka klinik ikan. Buat pecinta ikan hias, don't worry ya. Kalau ikan kesayangannya sakit, bisa dibawa ke klinik ikannya Mas Niko. Sesuai julukannya Raja Ikan Hias, doi ini menjual puluhan jenis ikan hias, bos. Mulai dari ikan arwana, ikan pari, ikan tigerfish, sampai ikan yang lagi viral banget nih, bos, ikan kutielong atau butterfly koi. Ikan ini merupakan ikan koi yang punya tubuh bulat seperti ikan mas koki dan sirip menyerupai slayer. Harga satuan anakannya mulai dari Rp100.000 aja, bos. Saat udah dewasa, harganya bisa mencapai jutaan rupiah, bos. Mulai dari 1,5 juta untuk ukuran 20 cm dan semakin mahal harganya bila makin panjang ukuran tubuhnya. Khusus buat reseller, Mas Niko ngasih harga spesial nih. Jadi masih bisa banget dapet cuan kalau mau jualan ikan kutielong ini. Hihi. Penasaran nih, berapa ya omsetnya Mas Niko dari jualan anakan ikan ini? Perkiraan aja nih, bos, dalam sebulan ada sekitar 3.000 anakan ikan yang laku terjual. Dengan harga ikan Rp100.000 per ekor, maka dalam sebulan omsetnya bisa menyentuh Rp300 juta, bos. Gokil banget ya. Ini belum omset dari ekspor ikan hias doi yang lain ya, bos. Pasti lebih cihuy lagi omsetnya. Oh iya, bos. Sejak masih SMA, Mas Niko ini udah ekspor ikan hias ke berbagai negara seperti Cina, Iran, maupun Turki. Keuntungan hasil ekspornya doi putar buat beli rumah untuk farm ikan hiasnya. Wah, menyala banget ya, bos. Buat menjaga ikan-ikannya tetap sehat, Mas Niko selalu memberikan pakan yang banyak mengandung protein dan menjaga filterisasi air di tangkinya. Kalau bos tertarik ingin menjual atau memelihara ikan kutielong ini, kudu tahu kualitas ikannya dulu ya, bos. Koi kutielong itu semakin panjang siripnya, semakin menyerupai kupu-kupu, itu semakin bagus, semakin baik juga kualitasnya. Kalau semakin bulat juga itu dinilai semakin bagus. Yang grade B itu biasanya ada minus di anatomi, seperti mulutnya ada menyong atau kurang bulat. Nah, contohnya seperti ini nih, mulutnya menyong dikit dan badannya kurang simetris, itu biasa disebut grade B. Mas Niko ini sangat visioner dan peka sekali menjawab kebutuhan pelanggannya, bos. Mungkin karena sejak kecil sudah menanggung harapan keluarga ya, bos.
Yups, Doi ini berasal dari keluarga yang kurang berada, bos. Bapaknya hanya seorang supir truk dan ibunya hanya penjual kue kecil-kecilan. Demi anaknya bisa bersekolah, orang tua Doi sampai terlilit hutang loh, bos. Oke, jadi kalau papa saya tuh dulu supir truk, mama saya jualan kue kecil-kecilan depan sekolah SD Santa Maria di Juanda itu. Saya bisa sekolah di dalamnya, boleh dibilang sekolah orang kaya. Teman-teman saya banyak orang kaya di sana. Dari kecil saya bergaul dengan orang kaya, sekali-sekali nginep di rumah orang kaya. Jadi saya tahu rasanya jadi orang berhasil tuh seperti ini. Terus pas balik ke realita, yang keluarga pernah juga dikejar-kejar utang gitu buat biaya sekolah gitu ya, dari pendapatan orang tua nggak cukup. Jadi minjem kanan, minjem kiri. Terharu ya, bos, mendengar cerita masa kecil Mas Niko. Sekarang Doi udah sukses nih jadi raja ikan hias. Padahal, bos, Doi ini bukan pecinta ikan hias awalnya, bos. Saat masih duduk di bangku SMA, Doi iseng jualan ikan hias di internet. Iseng-iseng pembawa berkah nih, bos. Bisnis ikan hias sebenarnya bukan bisnis pertama saya. Dari masih kecil tuh udah coba berbagai jenis usaha, tapi semuanya itu kurang jalan. Sampai saya ketemu bisnis ikan hias, waktu itu tahun 2010 lagi tren banget ikan gararufa. Jadi ada teman mama kasih ikan itu ke saya, tapi karena saya kurang suka ikannya, saya jual di internet, baru sebentar diposting udah laku. Nah, dari situ udah kejual, masih ada yang nanya lagi, otak bisnis saya langsung mikir, daripada saya bilang habis, mendingan saya coba tanya ke yang ngasih saya, ini masih ada gak barangnya gitu. Inilah awal Doi ketemu jalur cuannya, bos. Mas Niko langsung melihat peluang bisnis ikan hias nih. Menurut Doi, bisnis ikan hias ini nggak ada matinya, bos. Cuma tren ikannya aja yang berubah, tapi penggemarnya tetap sama dan makin bertambah. Salut banget deh sama Mas Niko yang bisa mengembangkan usaha ikan hiasnya dari nol sampai bisa jadi eksportir dan punya komplek ikan hias. Ini baru yang namanya iseng-iseng dapat cuan, bos. Saya punya visi dan punya impian suatu saat nanti setiap rumah di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia akan ada minimal 1 akuariumnya. Yang penting cuan, bos.